Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada, yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Surani, pengurus PKLU GPIB Bet-El Magelang. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang telah memelihara kehidupan kami sebagai umat-Mu selama ini. Hingga pada pagi hari ini, kami masih diberi waktu kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya urapi kami Tuhan hati dan pikiran. Beri kami hikmat untuk bisa mengerti dan memahami akan firman kebenaran-Mu. Semuanya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23 yang menyatakan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini terambil dari SBU, bertemakan damai sejahtera bagimu. Untuk ayat emas terambil dari ayat 21. Maka kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bukan saja kesedihan dan duka cita mendalam yang melemahkan kita, tetapi rasa takut yang berlebihan juga dapat melemahkan kita untuk melakukan berbagai hal. Seluruh kekuatan dan semangat kita lenyap. Rasa takut berlebihan membuat kita bersembunyi dan mengurung diri, terlebih pada malam hari,
seolah-olah ada orang yang ingin menjahati kita. Ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang akan menindas dirinya menghantui para murid. Mereka berkumpul dan menguji diri di suatu tempat, termasuk pintu hati dan pikiran. Berita kebangkitan Yesus yang telah disampaikan Maria tidak berdampak apapun kecuali mereka sendiri telah melihat Yesus dan bekas luka di tangan serta lambungnya. Di tengah ruangan yang terkunci dan pengap, Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Ia menembus ruang dan waktu untuk hadir, memberikan damai sejahtera yang melegakan dan menyegarkan para murid. Ia hadir dengan menunjukkan berkas luka di tangan dan lambungnya, meyakinkan para murid bahwa benar ia telah bangkit. Jelas Yesus hadir bukan untuk mengecam para murid yang mengurung diri. Ia hadir untuk mengusir ketakutan di hati, meyakinkan mereka, memberi kuasa dan mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Mereka bersukacita melihat Yesus. Ia pun memberi damai sejahteranya serta mengutus mereka dengan menghembuskan Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong mereka. Kita semua adalah murid Yesus Kristus yang bangkit. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kita. Yesus akan selalu hadir untuk memberi damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera Yesus mengalahkan ketakutan kita. Ia pun memberi kuasa Roh Kudus bagi kita dan mengutus kita. Mari lakukan tugas pengutusannya, memberitakan tentang Yesus kepada semua orang dengan sukacita. Beginilah renungan pagi hari ini. Yesuslah hidupku, kemuliaanku, Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa untuk anggota PKLU. Bapa yang Maha Kudus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan saat ini. Kiranya Yesus berilah damai sejahtera-Mu untuk melenyapkan ketakutan di hati pikiran dan hidup kami serta utuslah kami. Terima kasih Tuhan, firman yang hidup selalu tertanam dan bertumbuh di lubuk hati nurani kami masing-masing. Anggota PKLU dimanapun berada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Puji Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat anggota PKLU dimanapun berada yang dalam kelemahan tubuh, di rumah maupun di rumah sakit, maupun dalam pemulihan saat ini. Kami mohon Tuhan, hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu ini yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, dengan jamahan tangan kuasa-Mu, ada kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati para medis, berkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi. Senantiasa saudara-saudara kami kembali sehat dan beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Dewan PKLU GPIB, berkati pengurus Dewan dan anggotanya dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya.
Senantiasa Tuhan selalu memberi kesehatan, kekuatan, sukacita yang luar biasa. Berkati acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan agar tetap terus berjalan sesuai apa yang sudah diprogramkan. Sehingga semua bisa berjalan lancar dan berkenan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengar dan kabulkanlah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.